Rekrutmen guru P3K adalah salah satu program terbesar yang akan kita lakukan tahun depan. Seperti yang kita sebut kemarin, kita sudah mencukupi kapasitas sampai dengan 1 juta, tapi yang akan diangkat menjadi P3K untuk semua guru honorer itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen untuk telah membuka acara ini. Ini adalah tahun yang sudah berlalu, 2020 adalah tahun yang paling menantang bagi negara kita. Dan juga secara spesifik untuk dunia pendidikan. Jadi kami di Kemendikbud tertantang bagaimana kita bisa masih maju meningkatkan kualitas pembelajaran untuk masa depan generasi kita, tetapi juga bisa memastikan bahwa segala kebutuhan di masa kritis, di masa pandemi ini masih juga terjaga. Tapi dalam semua tantangan yang luar biasa beratnya itu, ada satu prinsip dasar yang kita pegang selalu, yaitu apa yang terbaik untuk para murid-murid kita dan guru-guru kita. Itu menjadi prinsip dasar utama semua kebijakan kita dan prinsip dasar semua inisiatif Merdeka Belajar yang terjadi. Sebelum saya masuk ke dalam paparan saya ingin mengucapkan pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Kemendikbud yang sangat luar biasa telah berupaya selama tahun ini untuk menangani masalah pandemi ini dan juga masih bisa melaksanakan transformasi dunia pendidikan dengan keberanian, dengan ketulusan hati, dan juga dengan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih dan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memimpin kementerian yang sungguh luar biasa ini. Sekarang kita akan masuk dalam paparan. Di tahun 2021 apa saja program prioritas yang akan kita lakukan? Rekrutmen guru P3K adalah salah satu program terbesar yang akan kita lakukan tahun depan. Seperti yang kita sebut kemarin, kita sudah mencukupi kapasitas sampai dengan 1 juta, tapi yang akan diangkat menjadi P3K untuk semua guru honorer itu adalah yang lulus tes. Mohon teman-teman media memastikan bahwa walaupun kapasitasnya 1 juta, kalau yang lulus tes 1 juta berarti 1 juta yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 100.000 berarti 100.000 yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 200.000, 200.000 yang akan diangkat. Jadi mohon itu ditekankan untuk masyarakat agar mengerti. Tetapi perbedaannya adalah semuanya bisa mengikuti tes tersebut, semua guru honorer akan diberikan kesempatan, dan bukan hanya 1 kesempatan, sampai dengan 3 kesempatan di tahun depan dan tahun berikutnya. Penataan guru dan tenaga kependidikan, di mana kami memfasilitasi dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal perencanaan data-data kebutuhan guru. Dalam hal ini yang terpenting adalah ketika kita melakukan rekonsiliasi data formasi guru PPPK atau P3K dengan Kemenpan, BKN, Kemenku, dan BKD, serta Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia. Perlu kami luruskan dan tegaskan sekali lagi bahwa formasi CPNS guru tetap akan ada. Sekali lagi, formasi CPNS guru tetap akan ada. Nah, kita kan memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa skema ASN itu memang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena itu, kebijakan formasi guru CPNS ini akan berjalan dengan saling melengkapi dengan skema formasi guru. Nah, untuk tahun 2021 ini, fokus kita adalah untuk perekrutan sampai dengan 1 juta formasi guru di jalur P3K. Kita berharap dengan formasi ini bisa langsung untuk memenuhi supply dan demand kebutuhan guru yang memang perlu segera kita benahi. Setiap Pemda ini perlu mengusulkan kebutuhan guru P3K-nya kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PAN-RB, dan juga bersama-sama dengan PAN-RB, kami dan BKN telah melakukan sosialisasi secara gencar ke daerah-daerah untuk menjaring dan memetakan formasi guru P3K yang dibutuhkan. Dan kita telah melakukan dialog dengan Pemda di seluruh provinsi. Terakhir, kita menegaskan dan mendorong agar para guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG
untuk melamar menjadi guru P3K, karena nantinya kinerja yang baik sebagai guru P3K dapat menjadi pertimbangan penting jika guru P3K tersebut ingin melamar menjadi CPNS. Komitmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah terus memperjuangkan agar para guru mendapat kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Pemirsa, kebutuhan guru mendesak. Dalam peraturan Presiden tahun 2020 disebutkan penerimaan guru diutamakan melalui P3K untuk memenuhi kebutuhan guru dengan cepat. Apakah sistem ini bisa mempercepat kebutuhan guru nasional dan bagaimana nasib guru honorer ke depannya? Sudah bersama kami bergabung melalui sambungan Zoom Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Nunu Suryani. Selamat sore Bu Nunu. Bu Nunu, jadi ini seperti yang dikatakan Mendikbud bahwa fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas 1 juta guru melalui jalur PPPK atau P3K begitu. Apa sebenarnya yang menjadi alasan mendasar kemudian menggunakan atau memprioritaskan status P3K? Jadi sebenarnya perlu diluruskan ya informasinya bahwa formasi CPNS guru kedepannya tetap ada. Jadi formasi CPNS bagi guru tetap akan ada kedepannya. Namun saat ini fokusnya pada perekrutan pemenuhan kebutuhan guru yang saat ini dihitung lebih dari 1 juta. Nah, kita ketahui bahwa guru P3K atau guru honorer atau siapa saja yang bisa memenuhi atau mengikuti seleksi itu adalah guru-guru honorer yang kita ketahui kalau syarat secara administrasi untuk menjadi CPNS itu banyak yang tidak bisa memenuhi, Mbak. Jadi ada yang usianya bahkan di atas 50 tahun dan mereka yang sudah mengabdi lama sekali di dunia pendidikan. Jadi perekrutan guru P3K ini sebenarnya yang dimaksudkan untuk memperjuangkan agar para guru itu mendapatkan kesempatan untuk memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya. Tentunya kalau mereka itu banyak yang umurnya di atas 35, Mbak. Sementara CPNS itu sendiri harus di bawah 35. Berarti jalur P3K ini untuk mereka-mereka yang sudah tidak memenuhi persyaratan untuk bisa masuk dalam atau menjadi PNS begitu, Bu Nunu. Tetapi Bu Nunu, tadi Anda katakan bahwa sebenarnya untuk CPNS masih dibuka. Berapa besar kuotanya untuk CPNS ini? Jadi bukan. Jadi kesempatan P3K ini terbuka bagi semua guru honorer yang sekarang ada di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Jadi mereka juga ex-THK 2 juga boleh, atau lulusan fresh graduate dari yang sudah mempunyai sertifikat PPG itu juga boleh. Jadi tidak hanya mereka yang tidak memenuhi syarat, karena memang saat ini fokusnya adalah mengangkat mereka yang sekarang statusnya guru honorer. Sedangkan untuk ke depan itu formasi itu ada di Kemenpan RB dan BKN. Tapi saat ini tahun 2021 fokusnya adalah memenuhi kebutuhan guru berdasarkan perhitungan kami lebih dari 1 juta yang sekarang berstatus guru honorer maupun ex-THK 2. Oke, Bu Nunu, apa sebenarnya keuntungan melalui jalur P3K ini dibandingkan dengan jalur CPNS, baik untuk para tenaga honorer maksud kami, maupun juga bagi dunia pendidikan Indonesia? Dari Kemendikbud, yang fokusnya adalah bahwa saat ini itu berdasarkan perhitungan kami ada kekurangan guru lebih dari 1 juta. Jadi kekurangan guru itu tepatnya di angka 947.945 plus tahun 2020 ini sudah pensiun sejumlah 72.976. Keuntungan dari kami adalah yang pertama tentu kebutuhan guru yang tersebar di seluruh jenjang, di seluruh sekolah itu bisa terpenuhi. Sedangkan keuntungan bagi guru-guru honorer yang diangkat ya mendapatkan status ASN. Karena dalam Undang-Undang ASN itu bukan hanya PNS, tapi guru P3K itu juga ASN. Jadi bagi guru honorer yang sekarang bertugas lebih dari puluhan tahun mengabdikan diri, itu akan segera mendapatkan kepastian kesejahteraannya. Jadi sama-sama menguntungkan sebenarnya. Benar. Ya, karena kalau di Undang-Undang ASN kan guru status P3K itu juga mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi awal tadi. Baik, ini artinya apakah dengan cara ini kebutuhan
untuk pemerataan persebaran di Indonesia, kebutuhan guru saat ini kita tahu masih cukup tinggi. Ini bisa tersalurkan dengan baik? Ya, harapannya seperti itu. Kami pada saat menghitung, menyampaikan kepada publik jumlah kebutuhan 1 juta, itu sudah berdasarkan perhitungan yang matang. Jadi kami bisa menunjukkan data provinsi mana saja, apa saja yang kurang. Harapannya kalau ini masyarakat menyambut baik, ikut memenuhi ini ya, rekrut guru P3K ini tentu akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia karena terpenuhinya kebutuhan guru tadi.